Jadi sebenarnya ERP ini apa sih? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah perangkat lunak yang dapat mengelola bisnis perusahaan dengan efektif dan efisien. ERP ini bekerja secara real-time mengumpulkan data akurat dari berbagai unit di perusahaan. Salah satu perangkat lunak ERP yang umum digunakan untuk platform bisnis adalah Odoo. Odoo adalah perangkat lunak berbasis ERP yang cocok untuk perusahaan bisnis kecil maupun besar. Odoo telah menyediakan kemudahan dalam penggunaan sehingga kita dapat mengakses Odoo dengan cepat dan mengakses berbagai fitur terbaik yang disediakan. Salah satu manfaat Odoo ini adalah kita dapat meningkatkan produktivitas dari aktivitas bisnis yang sedang kita kerjakan, sehingga benar-benar membantu loh. Sekarang gimana sih cara pakai Odoo? Jadi kita bisa langsung aja mampir ke websitenya Odoo dengan mengetikkan odoo.com. Lalu di halaman ini kita bisa klik sign in untuk melanjutkan. Sebelum itu kita perlu untuk membuat akun dengan mengisikan email, nama, serta password yang akan kita gunakan di akun Odoo ini. Langsung aja daftarin. Nah, di halaman ini kita bisa langsung klik create untuk melanjutkan. Nah, di sini ada berbagai aplikasi yang disediakan oleh Odoo yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya website, lalu kita bisa langsung aja klik continue. Nah, di sini kita perlu untuk mengisikan nama toko atau nama website yang akan kita gunakan, serta nomor handphone, dan kita sesuaiin aja negara serta bahasa yang akan kita gunakan. Langsung aja klik start now. Nah, tinggal tunggu aja. Sebelum kita lanjut ke halaman selanjutnya, kita bisa aktifin dulu akun Odoo melalui Gmail yang sudah kita daftarin tadi. Nah, melalui Gmail ini kita aktifin akun Odoo sehingga kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini kita sesuaiin aja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini ada an online store, terus second hand store, yaitu jual barang bekas, bisnis jual barang bekas. Terus langsung aja pilih sesuaiin apa yang kita butuhkan dalam website tersebut. Lalu di sini ada pilih warna untuk websitenya, dan kita juga bisa milih fitur untuk halaman-halaman yang akan disediakan oleh Odoo ini. Langsung aja build my website dan pilih favorite tema. Nah, langsung kita tunggu aja. Setelah itu muncul halaman akun kita yang udah disediakan oleh Odoo ini, yang udah kita pilih juga fitur-fiturnya. Di sini ada ungu-ungu itu kita bisa ikutin arahannya, misalnya aplikasiin cover gitu ya. Terus tarik aja. Nah, itu bisa langsung ganti gitu ya. Terus kita bisa ganti juga nama toko tadi sesuai dengan nama toko. Jadi kita di sini bisa bikin desain UI UX-nya dengan mudah dan gratis. Kita juga bisa aplikasiin berbagai fitur-fitur yang udah disediakan oleh Odoo. Setelah itu kalau misalnya mau jual barang, kita bisa klik aja shop di bagian sebelah home ini. Terus kita bisa klik websitenya.
Oke, selanjutnya kita akan menambahkan produk baru pada web kita, yaitu dengan mengklik new, kemudian produk. Setelah itu, kita akan menambahkan produk kita dengan sepatu. Kita juga bisa menambahkannya dengan yang lainnya. Kemudian kita akan menyetel harganya. Di sini kita akan melakukan uji coba sehingga kita akan menginputnya dengan 1000. Kemudian kita juga bisa mengubah pajak yang akan dikenakan ke pelanggan. Di sini terkena 11% sehingga kita juga bisa mengubahnya menjadi 0%. Setelah itu kita simpan dan kita akan terarah ke website dari produk kita. Pada laman produk kita sendiri, kita dapat menambahkan gambar dengan mengklik 2 kali pada bagian yang ditandai oleh warna biru. Kemudian kita dapat memilih file dari gambar yang ingin kita masukkan. Setelah itu kita juga dapat mengubah deskripsi dari produk kita. Lalu untuk menampilkannya di website, kita perlu melakukan save, kemudian kita publish. Selanjutnya kita akan kembali ke konfigurasi laman utama. Kemudian kita akan pergi ke e-commerce, lalu orders, dan di sini akan ditampilkan beberapa order yang mungkin akan masuk ketika pelanggan melakukan pembelian. Namun sebelumnya kita akan melakukan aktivasi metode pembayaran terlebih dahulu, yaitu dengan ke configuration, lalu kita pilih payment providers, kemudian kita pilih metode pembayaran demo untuk kita aktivasi. Nah, hal ini dikarenakan kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen masing-masing. Namun pada kasus ini kita akan melakukan instalasi pada metode pembayaran demo terlebih dahulu. Kita klik, kemudian di sini akan muncul state, payment form, dan payment journal. State-nya kita ubah menjadi test mode karena demo ini tidak bisa di-enable karena sifatnya memang tidak resmi. Kemudian kita akan ubah payment journalnya menjadi bank, lalu kita publish. Setelah itu kita akan kembali ke payment provider untuk mengecek apakah sudah terpublish. Apabila terdapat tulisan bahwasannya test mode dan publish, itu artinya dalam mode test mode dan juga sudah bisa diakses di halaman utama web kita. Selanjutnya kita akan pergi ke web kita, yaitu jualbarangbekas.odoo.com. Setelah itu kita akan pergi ke shop, lalu kita pilih produk yakni sepatu. Kemudian tanpa basa-basi kita akan melakukan check out, tambah ke keranjang, kemudian kita check out. Berikutnya kita akan proses check out barang yang kita beli. Nah, seperti biasa kalau kita mau membeli barang online, kita harus mengisi terlebih dahulu data-data penting supaya paketnya dapat sampai dengan kita dengan aman. Seperti contohnya phone number, tapi karena ini hanya demo, karena contoh, jadi kita hanya akan mengisi data-data penting aja. Jadi seperti company name nggak usah, DIN, order pattern nggak usah. Tapi karena walaupun ini contoh, tetap kita harus mengisi street and numbernya. Sebagai contoh, kita akan membuat streetnya Jalan Kenangan. Oke, lalu city-nya tentu di Surabaya. Karena contoh ini sekali lagi yang contoh. Lalu country Indonesia itu ya. Dan zip code-nya kita buat 60.000 ya. State-nya tentu ada di Jawa Timur. Berikutnya kita akan mencet next. Lalu kita review order apakah sudah benar. Kalau sudah benar kita pencet confirm. Sekarang kita tinggal proses pembayarannya. Sebagai contoh kita hanya akan mengisi dengan 1-10. Lalu kalau sudah kita langsung pay now saja. Kalau bisa berhasil, sekarang lagi proses, jadi kita tunggu sebentar. Saat sudah berhasil, lagi seharusnya purchase in progress. Nah, ordernya sudah confirm. Lalu kita sendiri akan kembali ke konfigurasi utamanya, dimana kita akan mengecek nih sebagai penjual ke e-commerce lalu ke orders. Nah, itu ordernya sudah masuk. Kemudian kita akan memastikan kembali. Lalu kita akan memastikan kembali ke customer-nya dengan membuat invoice yang akan dikirim kembali ke mereka. Nah, bagaimana caranya? Tinggal dipencet nih. Setelah lagi ada kita akan memencet create invoice. Dia
Lalu dipilih yang mana, kita akan memilih regular invoice saja, lalu kita akan create draftnya. Oke, nah itu langsung sudah muncul ya invoice-nya 2023. Lalu kita akan mencet e-commerce, kita akan mencet kembali ordernya dimana sudah full invoice. Nah kan tadi kan sudah warna hijau tuh, berarti invoice-nya sudah berhasil terkirim. Nah sekarang tinggal kita send by email. Sebentar lagi loading. Nah itu dia, kita cek kembali sebagai penjual. Jika sudah benar semua, kira-kira tinggal kita send ke customer ya deh. Nah udah berhasil nih seharusnya nih. Itu lagi kita akan shift dari penjual ke customer, apakah beneran sudah berhasil terkirim atau enggak. Oke, kita akan membuat tab baru, lalu kita akan mengecek sendiri. Oke, kalau semuanya sudah benar, seharusnya sudah benar ya, semuanya aman. Dan akan melakukan kembali Gmail. Dan nah itu dia, emailnya masuk dan sudah berhasil nih. Jadi proses transaksi mulai dari processing paymentnya sampai ke penjualnya hingga mengkonfirm kembali ke customer sudah berhasil. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.